Halo semua, selamat datang di Saryati Channel. Hari ini dan kali ini kita masih berada di suasana kemeriahan dan khidmatnya perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan tadi siang saya membaca-baca berita di media-media mainstream dan tidak sengaja menemukan judul berita yang cukup menarik dari tetangga kita, ya, negara Malaysia yang baru diterbitkan tanggal 18 Agustus kemarin. Judul beritanya berisi pengisian bulan kemerdekaan ketinggalan zaman. Kita baca aja isi beritanya ya. Program pengisian bulan kemerdekaan negara perlu dibentuk semula oleh kerajaan karena ia telah pun 65 tahun dilaksanakan dan tidak lagi relevan pada ketika ini. Pengisiannya selama ini boleh dianggap gagal karena sehingga kini masih terdapat rakyat yang perlu disuruh memasang jalur gemilang setiap kali bulan kemerdekaan. Walaupun dikenakan denda, masih terdapat premis perniagaan yang tidak memasang jalur gemilang dan ia bukan perkara baru, sebaliknya berlarutan sejak 10 tahun lalu. Bercakap kepada utusan Malaysia, tokoh warisan orang hidup kebangsaan, Profesor Datuk Dr. Arifin Said berkata, sambutan bulan kemerdekaan tetap perlu diadakan tetapi mesti diperluas membabitkan setiap daerah di seluruh negara dan tidak hanya bertumpu peringkat negeri saja. Keduanya, program pengisian kemerdekaan perlu dipupuk dalam diri seseorang bermula dari kecil lagi dan perlu berterusan agar jiwa rakyat sebati dengan perasaan itu. Ia boleh dilaksanakan menerusi forum dan seminar penghayatan kemerdekaan yang perlu diadakan setiap masa supaya semangat patriotisme sentiasa menebal dalam jiwa rakyat, katanya di sini. Mengulas lanjut, Arifin berkata, kerajaan juga perlu memperluas sukan rakyat antara kaum supaya ia kekal diwarisi sepanjang masa. Di Pahang ini misalnya, kita banyak sungai, boleh diadakan sukan perlombaan perahu kemerdekaan untuk semua kaum. Ia juga boleh melibatkan penyertaan peserta peringkat antara bangsa. Lawatan antara kaum juga perlu diadakan setiap masa ini sepenting supaya perpaduan kaum negara ini terus kekal utuh dan tidak tergugat walaupun berlaku perselisihan. Pertukaran program Sabah dan Sarawak serta Semenanjung perlu diadakan setiap masa supaya rakyat negara ini kekal bersatu, padu dan sentiasa menghormati antara lain satu sama lain. Beliau berkata, pertandingan seperti pantun merdeka, debat merdeka perlu diadakan setiap masa, terutama di sekolah-sekolah dan boleh diperluas peringkat antara bangsa. Walau pertandingan peringkat ASEAN sekalipun, ia perlu diadakan di Malaysia. Ini penting supaya kita dapat memperkasakan kedaulatan dan kemerdekaan peringkat antara bangsa, jelasnya. Selain itu, beliau berkata, anugerah kemerdekaan pun dibuat oleh kerajaan, tetapi ia perlu disemak semula supaya lebih tersusun. Misalnya, adakan buku riwayat hidup 10 muka surat pun tak apa. Bukan sekedar diberikan hadiah, tetapi buku itu pun kita perlu dokumenkan supaya ia boleh dibaca dan disimpan. Kita perlu semarakkan sejarah jasa kemerdekaan dalam segala bidang. Bukan sekedar politik, ia juga perlu merangkumi tentara, penulis, ulama, dan lain-lain, katanya. Beliau berkata generasi muda perlu diberikan kesadaran bahwa keamanan dan kesejahteraan negara bukan percuma, sebaliknya perlu dibayar dengan harga mahal. Perlu keringat, darah, serta nyawa pejuang negara terdahulu termasuk anggota pasukan keselamatan. Untuk menggilap semangat patriotik, institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk generasi muda agar cintakan negara. Rasa cintakan tanah air ini dan patriotisme harus dipupuk dari peringkat awal, alam persekolahan dan institusi pengajian tinggi. Arifin berkata, pendidikan awal di rumah menjadi itu teras rumah dalam mendidik dan memupuk semangat patriotisme dalam jiwa anak.
Keluarga dan golongan pendidik serta semua pihak berkepentingan harus berusaha keras memastikan kelangsungan toleransi antara kaum dan agama yang sedia ada dalam dikekalkan. Beliau pada itu berkata, ketika ini umum mengetahui terdapat pihak yang coba menyemai semangat perkauman dan kebencian. Jadi amat penting untuk semua pihak bersama-sama berusaha keras menyemai semangat patriotisme, hormat menghormati antara kaum, agama, serta bertolak ansur di samping mewujudkan masyarakat yang cinta negara dan saling bekerja sama mengekalkan kedaulatan negara, tegasnya. Nah, dari laman berita ini kita bisa simpulkan ya bahwa cendekiawan ini sedang khawatir, mulai sadar bahwa rakyat Malaysia sedang krisis jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kesadaran diri rakyat Malaysia hanya untuk sekedar memasang bendera kebangsaan menjelang hari kemerdekaan itu pun kesadarannya minim. Ada unsur paksaan untuk memasang bendera kebangsaan itu pun masih ada juga yang melanggar. Saat Malaysia sedang khawatir dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka, di Indonesia berbeda lagi. Di Indonesia dari anak-anak sampai orang tua juga ikut memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Seperti ini contohnya. Mulai anak-anak tingkat TK, tingkat satu, udah sampai sana balik lagi ya. 2, 3, boom. Sentuh. Iya. Iya, balik lagi. Balik lagi. Buluk banget belum mandi. Bahkan ibu-ibu ini juga ikut memeriahkan hari kemerdekaan dengan memainkan ala-ala drum band dengan alat dapur. Dari video ini kita sudah bisa melihat perbedaannya yang sangat signifikan ya. Rakyat Malaysia yang dikritik cendekiawannya karena kurangnya kemeriahan memperingati hari kemerdekaan mereka. Kalau di Indonesia sampai detik ini masih ada lomba-lomba yang dimaksudkan seperti orang Malaysia tadi ya, pengen mengadakan lomba-lomba yang melibatkan rakyat. Kalau di Indonesia sudah dari dulu rakyat semua lapisan mulai anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa, orang tua juga ikut memeriahkan hari kebangsaan Republik Indonesia. Dari sini saya ingin mengingatkan untuk para politikus Malaysia, rakyat Malaysia atau YouTuber asli, orang asli Malaysia atau YouTuber pendatang ya, jangan pernah Anda membandingkan bangsa Indonesia dengan Malaysia. Jiwa patriotisme tidak lahir dari perbandingan-perbandingan yang Anda sajikan kepada viewers Anda. Dan untuk para politikus Malaysia yang saat ini sedang mati-matian menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, saya juga ingatkan untuk menjadikan
bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN. Jangan pernah juga melibatkan Indonesia di dalamnya. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa Malaysia. Indonesia dan Melayu sudah sangat berbeda. Ya, meskipun bahasa Melayu adalah asal dari bahasa Indonesia. Tapi meskipun begitu, kalian juga tidak bisa mengklaim bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kita nggak bisa menjelaskan bahasa Melayu dan ini karena kalau kita jelaskan video ini bakalan panjang lagi. Dan saya juga mengingatkan lagi kepada YouTuber Malaysia ya. Jiwa patriotisme tidak lahir dari konten-konten sensitif yang kalian sajikan. Kenapa? Orang yang berwawasan luas nggak akan mungkin membuat konten-konten sensitif yang demikian. Orang yang berwawasan luas akan membuat konten yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, tidak menyakiti pihak lain dan juga tidak membuat sombong bangsa sendiri. Dengan kata lain, konten itu berisikan tentang negaranya sendiri. Berisikan tentang bagaimana kita mencintai negara kita dengan cara kita sendiri tanpa menyakiti bangsa lain, tanpa merendahkan negara lain. Konten kreator yang berisikan tentang perbandingan-perbandingan dimaksudkan untuk merendahkan negara lain. Itu bukan konten kreator yang berwawasan luas ya, itu konten kreator yang pemikirannya sempit, yang itu aja. Jangan juga membuat orang yang melihat konten Anda itu berpikir bahwa apa yang Anda sampaikan itu merepresentasikan bentuk dari Malaysia. Nggak mau kan orang bangsa lain atau orang lain melihat konten Anda yang membandingkan Indonesia dan Malaysia, terus memikir, oh orang Malaysia itu seperti ini ya. Hanya untuk meninggikan diri sendiri sampai harus menginjak kehormatan bangsa lain. Nggak mau seperti itu kan? Itulah kenapa Anda harus mengubah arah Anda hanya untuk mencari viewers atau subscriber. Terima kasih.